Halo semua, bersama saya kembali Mas Ayu untuk modul Beyond Classical Search. Pada video kedua ini kita akan lanjutkan melihat detail tentang state terkait value, successor, dan neighbor. Local search hanya menyimpan single current state. Nah, state pada local search sendiri berupa konfigurasi lengkap atau semua variabelnya sudah diberi nilai. Sebagai contoh untuk nQueen, ini adalah satu state pada nQueen. Nah, dilihat di sini setiap kolomnya sudah punya ratu masing-masing, tetapi masih terlihat ada satu pasang queen yang masih saling menyerang. Hal inilah yang membedakan dengan classical search yang menggunakan pendekatan incremental formulation, sedangkan local search menggunakan complete formulation. Di dalam pendekatan incremental formulation, semua state-nya dijamin tidak ada yang melanggar constraint. Jadi setiap state itu punya nilai heuristik yang dapat berupa fungsi objektif atau cost. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan simbol H sebagai state value. Nah, contoh nQueen, kita akan menggunakan H itu sebagai jumlah pasangan queen yang saling menyerang satu sama lain, baik langsung maupun tidak langsung. Nilai negatif diberikan karena ini merupakan fungsi cost. Pada contoh di sebelah kanan, H sama dengan -1 karena terdapat satu pasang queen yang masih saling menyerang. Ketika suatu state merupakan optimum solution, maka state itu memiliki nilai H sama dengan 0 yang merupakan global maksimum. Oke, untuk latihan, coba tentukan berapa nilai H untuk kasus ini. List pasangan ratu yang saling menyerang. Setelah mengetahui state value, local search itu mencari state terbaik yang memiliki nilai global optimum dengan cara dia terus-menerus pindah ke neighbor yang lebih baik. Nah, sekarang apa itu neighbor dari suatu state? Neighbor sangat erat terkait dengan suksesor. Jika neighbor merupakan suksesor dengan value tertinggi, successor function akan mengembalikan semua state dengan memindahkan single queen ke baris lain dalam satu kolom. Karena terdapat 8 queen dan 7 baris lain, maka terdapat 56 suksesor yang mungkin. Jika terdapat lebih dari satu suksesor yang memiliki nilai tertinggi, maka pilihlah satu secara random. Jika neighbor merupakan suksesor yang random, pilihan yang kedua, maka suksesor function hanya menghasilkan satu suksesor dengan memilih random satu queen dan memindahkannya ke baris lain pada kolom yang sama. Sekarang kita akan lihat neighbor-nya berupa random suksesor. Nah, pada kasus ini hanya ada satu suksesor yang di-generate. Kita mulai dengan memilih random queen yang akan dipindahkan, lalu pilih random baris yang untuk queen tersebut. Misalkan di sini dipilih Q2, maka bisa kita lihat Q2 ternyata menyerang 5 queen yang lain. Ketika kita pindahkan Q2 dari baris ketiga ke baris ke-6, maka kita bisa lihat di baris ke-6 Q2 tidak menyerang queen yang lain, sehingga tadinya state awal atau current state ini memiliki value -17 menjadi -12. Berikutnya kita akan membahas tentang neighbor yang merupakan suksesor dengan nilai tertinggi. Nah, ini ada satu contoh state dengan H sama dengan -17. Kemudian di sini ada pool suksesornya. Ketika satu queen dipindahkan, berapa nilai dari state tersebut. Nah, terdapat 56 state. State value di sini masih dalam positif, seharusnya diberi tanda negatif karena kita mendefinisikan hanya sebagai cost. Nah, sebagai contoh, sekarang ini kita berada di H sama dengan -17. Ketika Q1 dipindah ke baris 1, maka akan mendapatkan nilai -14.
Nah, dalam kasus ini, suksesor yang memiliki nilai tertinggi adalah suksesor dengan value 12. Ada beberapa di sini, untuk kasus ini kita bisa pilih secara random. Oke, sebagai resume, karena ini adalah akhir dari video, kita sudah paham state terkait value dan bedanya suksesor dan neighbor. Kita akan belajar detail tentang algoritma hill climbing pada video berikutnya.